Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Adinda Fidelia Tresna Putri, nomor absen 11 dari kelas 11 IPA 8 SMA Negeri 2 Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin, lebih tepatnya kelenjar hipofisis pada bagian anterior atau bagian depan. Nah, kita langsung saja ya ke materinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Selanjutnya, kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari yang pertama kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, kelenjar timus, pulau Langerhans pada pankreas, dan juga gonad, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kelenjar hipofisis bagian anterior atau bagian depan. Saya akan menjelaskan pengertian dari kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar kecil yang berada di sela tursika atau pelana turki, lubang dasar di tengkorak, tepatnya di bawah otak dan di belakang jembatan hidung. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Kelenjar ini juga disebut sebagai master of glands karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Kelenjar hipofisis memiliki 3 lobus. Yang pertama, lobus anterior atau bagian depan, lobus intermediate atau bagian tengah, dan juga lobus posterior atau bagian belakang. Kelenjar hipofisis anterior terhubung ke otak oleh pembuluh darah pendek. Secara struktural, sebenarnya adenohipofisis atau hipofisis anterior merupakan perpanjangan dari kelenjar hipotalamus. Hipofisis anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan ke dalam darah jika diperlukan. Sedangkan kelenjar pituitari posterior sebenarnya adalah bagian dari otak dan mengeluarkan hormon langsung ke dalam aliran darah di bawah perintah otak. Selanjutnya, hormon kelenjar hipofisis anterior pada tubuh. Adenohipofisis ini meregulasi beberapa proses fisiologik termasuk stres, pertumbuhan, dan reproduksi. Adenohipofisis menghasilkan 6 macam hormon, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Hormon-hormon tersebut adalah thyroid stimulating hormone atau TSH, FSH, GH, LH, kortikotropin atau ACTH, dan prolaktin. 5 hormon yang disebutkan pertama memiliki fungsi untuk menstimulasi organ lain secara aktif untuk mensekresikan hormon yang aktif, sedangkan prolaktin berperan di kelenjar mamai. Lalu, fungsi dari hormon-hormon tersebut lebih lengkapnya. Yang pertama, peranan kortikotropin atau ACTH dalam kelenjar adrenal sangat penting dalam mensekresikan glukokortikoid dan aldosteron. Hipofisektomi menyebabkan atrofi dan korteks adrenal. Yang kedua, thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi mengatur kecepatan sekresi tiroksin dan triodotironin oleh kelenjar tiroid, dan hormon ini selanjutnya akan mengatur kecepatan sebagian besar reaksi kimia di seluruh tubuh. Yang ketiga ada luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Gonadotropin LH dan FSH menstimulasi gonad dari kedua jenis kelamin dan berperan dalam produksi dari sel germ atau gametogenesis serta berperan dalam sekresi androgen dan estrogen. Kedua hormon ini juga berperan dalam siklus ovulasi pada perempuan. Yang keempat ada growth hormone atau somatotropik atau GH, merupakan hormon yang berfungsi merangsang proses pertumbuhan tubuh. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat. Sedangkan untuk orang dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Yang terakhir ada prolaktin atau PRL, berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan kelenjar payudara dan produksi air susu pada wanita. Dalam hubungan dengan estrogen dan progesteron, prolaktin menyebabkan sekresi air susu dari mamai wanita. Prolaktin juga menghambat gonadotropin di ovarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari adenohipofisis atau hipofisis interior secara umum.
Yang pertama, menjadi hormon yang menimbulkan ovulasi pada wanita guna menghasilkan sel telur sebagai pembuahan. Selain itu, hormon tersebut pula yang akan berfungsi guna meningkatkan estrogen pada wanita. Yang kedua, menjadi hormon yang fungsinya guna membantu mengontrol jumlah dari lemak serta otot di dalam tubuh. Yang ketiga, membantu menyembuhkan luka serta mendukung pula sistem kekebalan tubuh serta membantu guna tumbuh kembang pada anak. Yang keempat, menjadi hormon yang fungsinya guna menghasilkan kortisol yang terpenting di dalam mengontrol tekanan darah, meningkatkan metabolisme, dan regulasi gula darah dalam tubuh kalian. Yang kelima, menjadi hormon yang fungsinya dalam mengatur denyut nadi maupun denyut jantung yang terdapat pada tubuh kalian. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kelenjar hipofisis anterior. Hampir semua sekresi kelenjar hipofisis diatur baik oleh hormon atau sinyal saraf yang berasal dari hipotalamus. Sebenarnya, bila kelenjar hipofisis ini diambil dari kedudukannya di bawah hipotalamus dan ditransplantasikan pada beberapa bagian tubuh lain, maka kecepatan sekresi berbagai hormon yang berbeda, kecuali prolaktin, menurun sampai kadar rendah. Pada beberapa hormon malah sampai 0. Sekresi kelenjar hipofisis anterior diatur oleh hormon-hormon yang disebut dengan releasing hormone and inhibitory hormone atau hormon pelepas hipotalamus dan hormon penghambat yang disekresikan ke dalam hipotalamus sendiri dan selanjutnya dijalarkan ke hipofisis anterior melalui pembuluh-pembuluh darah kecil yang disebut dengan pembuluh darah porta hipotalamus hipofisis. Selanjutnya, di dalam kelenjar hipofisis anterior, hormon pelepas dan hormon penghambat ini bekerja terhadap sel kelenjar dan mengatur sekresi kelenjar tersebut. Hipotalamus selanjutnya menerima sinyal-sinyal dari hampir semua sumber yang mungkin dalam saraf, sehingga hipotalamus dianggap sebagai pusat pengumpul informasi mengenai kesehatan dalam tubuh. Dan sebaliknya, sebagian besar dari informasi ini digunakan untuk mengatur sekresi sebagian besar hormon hipofisis yang sangat penting. Baiklah, saya kira sekian materi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata maupun materi. Saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.